akhir dari perjalanan magang aku senang karena bisa merasakan bagaimana berada di sebuah perusahaan besar, dan aku sangat bersyukur banget aku pernah menjalani magang di Angkasa Pura Surabaya. Oke, selamat datang di video Irfan Zaidan. Di video kali ini aku bakal bahas tentang pengalaman magangku selama kurang lebih 3 bulan di Angkasa Pura Bandara Juanda, Surabaya. So, this is my last day during my intern, and I want to tell you how my experience become the intern on Angkasa Pura. Oke, jadi aku pertama kan mulai tanggal 2 Februari tahun 2022, dan sekarang bulan April tahun 2022, yang mana menandakan bahwasanya ini adalah hari terakhir aku magang di Bandara Angkasa Pura. Bandara Juanda Angkasa Pura Surabaya. Pertama yaitu pengalaman yang aku dapat banyak banget, karena aku belajar banget tentang yang namanya masalah kebandarudaraan, terus kemudian tentang dunia aviasi, lalu banyaklah, terutama belajar tentang memahami sudut pandang yang berbeda. Karena di sini kan di bandara terutama itu orangnya nggak cuman 1-2 itu aja, melainkan banyak banget dan berbeda-beda karakternya. Terus kemudian penampilannya juga berbeda, sifatnya berbeda, dan masih banyak lagi. Nah, aku terus terang belajar banget di sini, belajar banyak banget terus, dan aku mau terima kasih juga buat atasan-atasan aku yang udah ngebimbing aku dari awal aku masuk sampai dengan sekarang, dan pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada aku. Pertama, pengalaman tentang kebandarudaraan. Aku tahu bahwasanya detail-detail dari bandara, yang mana ternyata check-in itu dulunya aku tahu bahwasanya check-in itu kita cuma datang ke dimana layar yang sesuai dengan tujuan kita. Namun ternyata bahwasanya check-in itu bisa di semua tempat asalkan itu milik maskapai yang sama yang kalian pakai. Misal kalian mau berangkat dari Surabaya ke Denpasar, di situ ada check-in counter menuju Denpasar dan menuju Jakarta. Kalau misalkan menuju Denpasar rame, kalian sedangkan yang Jakarta sepi, kalian bisa pakai yang ke Jakarta, dan itu sama aja semuanya dan nggak masalah juga. Check-in counter yang dibuka asalkan kalian bisa pakai dengan sama, yaitu Lion Air misalnya, kalau kalian pakai Lion Air. Atau kalau misalkan kalian pakai Citylink, ya pakai Citylink, datengin counter Citylink yang sekiranya sepi. Aku baru belajar tentang hal tersebut. Terus kemudian aku juga belajar bahwasanya penting banget untuk tepat waktu, precision timing yang baik, dan disiplin atas waktu. Karena kalau misalkan yang nama pesawat, kita pasti bakal ditinggal. Berangkat 7.20, pastikan masuk ke pesawatnya itu 40 menit sebelum 7.20. Dan ada proses lain yaitu check-in. Nah, proses-proses tersebut kan melalui atau memakan waktu toh. Nah, kenapa pentingnya untuk mempersiapkan waktu yang lebih agar kita tidak terlambat dan kita bisa lebih agak nyantai sedikit untuk persiapan yang lebih lanjut, persiapan yang lain. Terus selain itu juga pelajaran aku di sini kurang lebih 3 bulan, aku belajar tentang bahwasanya kebetulan aku ada di bagian airport service ya, dan aku juga kadang melayani orang-orang dengan memberikan jasa. Ya sebenarnya kalau bilang jasa yang cukup berarti menurut aku enggak, tapi cuman aku memberikan informasi. Cuman kadang ada 1-2 orang yang memang dia itu merasa paling tahu dan merasa paling pintar akan Bandara Juanda ini, dan dia itu ngotot banget
Kayak misalkan waktu check-in, aku udah arahkan bahwasanya check-in sekarang ada di satu tempat aja. Tapi dia tuh ngotot loh, perasaan dulu nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini. Nah, kan penyesuaian itu terjadi sewaktu-waktu toh. Dan nggak saklek cuman di situ-situ aja. Pasti ada yang namanya pembaruan, ada yang namanya upgrade untuk perkembangan zaman. Nah, kayak gitu itu aku belajar bahwasanya oh iya ya ternyata ngehadepin orang seperti ini tuh kita juga perlu kesabaran. Perlu untuk merendahkan ego kita bahwasanya kita yang melayanin dan kita yang memberikan informasi, penyalurkan informasi supaya dia nggak tersesat. Meskipun orang tersebut itu dalam tanda kutip ngotot untuk apa ya, ibaratnya sok tahu lah terhadap tempat ini. Terus pelajaran kedua yaitu aku nggak cuman belajar tentang kebandarudaraan, tapi aku juga belajar tentang kehidupan, tentang dunia kerja di sini, bahwasanya kebetulan kan banyak banget ya pegawai-pegawai sini tuh yang bukan domisili dari Surabaya atau domisili dari sekitaran sini. Ya Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu jarang banget. Seringkali pegawai-pegawai di sini tuh asalnya dari Jogja, terus kemudian dari Purwokerto, dari Tuban, dari Madiun, Magetan. Rata-rata orang-orang rantau yang menjadi pegawai di sini. Dan aku belajar bahwasanya rantau itu tidak selamanya adalah hal yang menakutkan. Bisa jadi rantau hidup di tinggal di perantauan itu dapat membuat kalian menjadi seseorang yang lebih baik lagi, lebih disiplin, lebih bisa menata diri kalian untuk kedepannya, lebih bisa melatih mental karena rantau itu kan otomatis atau mau nggak mau sendiri toh. Ya syukur-syukur ada temennya, namun lebih sering sendiri. Dan dengan kesendirian itu diharapkan kalian bisa menata dan memanajemen pola hidup kalian seperti apa. Kalian mau boros bisa, mau hemat juga bisa. Dan itu kembali lagi adalah ke pilihan kalian masing-masing. Mau kebawa gaya hidup yang baru, yang lebih glamor di kota baru juga bisa, atau tetap berpegang teguh dengan gaya hidup yang lama, dan itu justru menambah benefit buat kalian pun juga bisa. Balik lagi, itu semua ada di tangan kalian. Kalian semua yang bisa mengatur, memanage, dan ya apapun lah, itu semuanya pilihan ada di tangan kalian. Tapi satu yang pasti, dari pengalaman magang ini aku dapat pengalaman yang cukup banyak banget. Bagaimana bekerja di sebuah budaya korporasi PT Angkasa Pura, ya di mana salah satu perusahaan BUMN yang cukup besar yang mengoperasikan bandara-bandara di Indonesia dan memiliki struktur organisasi yang cukup kompleks juga. Ada dari general manager, terus kemudian bawahnya ada manajer, ada asisten manager, supervisor, dan ke bawahnya. Budaya, corporate culture itu aku belajar di sini bagaimana sakleknya sebuah aturan, bagaimana kakunya seorang atasan yang masih kebawa oleh budaya lama yaitu micromanaging, tidak membebaskan bawahannya untuk bereksplor, masih kaku. Ya budaya-budaya korporat lah yang menurut aku pribadi itu masih kepengaruh oleh budaya lama. Bisa jadi itu hal yang bagus untuk menjalankan sebuah perusahaan yang cukup besar dengan perputaran uang yang cukup cepat dan banyak juga. Karena kalau dilihat-lihat setiap tiket dari penumpang bandara itu dapat kurang lebih 150 ke 200 ribu. Nah kalau misalkan dikalikan sekian puluh ribu penumpang udah dapat berapa perharinya.
belum lagi uang dari parkir dan sebagainya. Kemudian juga ada pengeluaran yang harus dikeluarkan. Nah, mengelola keuangan yang cukup besar ini yang bisa jadi membuat sebuah perusahaan itu ketat dan ingin membiasakan para pegawainya untuk disiplin dan stick to the rules. Ya itu sih, senang karena bisa merasakan bagaimana berada di sebuah perusahaan besar, dan senang juga banyak bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan pengunjung-pengunjung yang kadang aneh kalau bisa dibilang, tapi kadang juga lucu, kadang ya nyenengin, enak dipandang. Banyak banget pengalaman yang aku dapat di sini, dan aku sangat bersyukur banget aku pernah menjalani magang di Angkasa Pura Surabaya, Bandara Juanda. Oke, sekian dulu sih untuk video kali ini, akhir dari perjalanan magang aku. Sekali lagi terima kasih banyak buat semuanya yang sudah membimbing aku, mbak-mbak semuanya dan mas-mas semuanya. Terima kasih banyak. Oke, kayaknya itu dulu, sekian dulu dari video kali ini. Sampai jumpa di video dari Speech berikutnya.